Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Bea Cukai Madura semua. Kembali lagi bersama kami di acara Mapots. Bersama kami menginspirasi. Baik, kembali bersama saya Bigas dalam Mapots episode kedua. Dan kali ini ada yang berbeda nih, Sobat Tretan Bea Cukai Madura semua. Saya sudah tidak sendiri lagi, melainkan saya ditemani oleh salah satu rekan saya. Langsung saja mungkin bisa memperkenalkan diri rekan saya. Oke, kemarin Bigas sendiri guys ya? Betul sekali, sekarang kita Mas. berdua. Iya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Parulian Simanjuntak, biasa dipanggil Lian. Ya, seperti Baik. itu. Kira-kira hari ini kita mau bawain tema apa nih Mas Lian? Tema kita tentang inspirasi lebih tepatnya Mas Bigas ya. Kemudian nanti akan ada ada dua narasumber istimewa hari ini. Kemarin kan cuma satu ya guys ya. Iya betul sekali. Ya. Dan tentunya narasumber yang kita undang tentunya luar biasa ya, sesuai dengan jargon Mapots kita, bersama kami menginspirasi. Dan tentunya punya banyak cerita pastinya ya. Betul sekali. Nah. Langsung saja kita sapa kali ya Mas ya. Oke. Baik. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bigas, Waalaikumsalam. Mas Lian. Iya. Opa Lian. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Lancar. Bu Aisyah sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Ya. sehat. Baik, mungkin ibu-ibu sekalian bisa memperkenalkan diri nih ke Sobat Tretan Bea Cukai Madura semua sebelum kita mulai acaranya. Tretan Kanca Madura, saya Sila Butik Batik. Alhamdulillah bisa kemudian mengisi podcast Bea Podcast Cukai. Bu, podcast. Podcast. Ya, podcast. Podcast 3 kali sunnah ya. Podcast Bea Cukai Madura. Ya. Dan suatu kehormatan buat saya karena ini special edition ya, yang kedua. Siap. Silakan Mbak. Bu Aisyah. Saya jadi grogi. Tenang Bu, tenang. Boleh minum dulu kalau grogi. Dan Madura semua, kenalkan nama saya Aisyah. Kalau diperpanjangnya Aisyah gitu. Saya dari apa ya? Dari tadi sebenarnya. Sama Bu, saya mah dari pagi saya Bu. Jadi grogi beneran ini Bu. Iya. Ya Aisyah dari Aisyah Handicraft. Oke. Baik. Jadi apa ya? Madura ini tretan-tretannya banyak tapi saya nggak bisa bahasa Madura. Saya jadi grogi. Oh sama Bu. Tos dulu. Kayaknya dari kita bertiga Bu, yang bisa cuma Bu Master. Sila ya. Saya jadi langsung down. Waktu Bu Sila itu pakai bahasa Madura tadi. Aduh, lah gimana saya tadi? Bu Sila kayaknya hari ini juga bajunya sesuai warna tema. Iya, iya. Nggak, Ungu. padahal nggak saya kasih tahu Bu ya sebelumnya ya. Tadi Ungu nggak itu boleh. religius katanya. Oh, amin Bu, Insya Allah, amin. amin. Masya Baik, Allah. for your information nih Mas ya. Jadi ibu-ibu ini merupakan salah dua ya, bukan salah satu ya, Salah dua. dari IKM. Benar dua. Bener dua Bu ya. Nggak mau disalahin perempuan Oh, Mas. benar. Aduh, emang ini guys, apa? Wanita gak bisa disalahin guys. Dan nggak bisa nomor 2 gitu Dan ya. nggak bisa diduain. Oh siap. Jadi ibu-ibu ini merupakan IKM salah satu atau salah dua IKM binaan Bea Cukai Madura. Maka dari itu bisa kita undang nih Mas. Nah mungkin ibu-ibu bisa jelasin nih usahanya apa sih gitu kepada Tretan Bea Cukai Madura semua. Motor kesoon, Mas Bigas, Mas Lian. Tretan Madura, saya Sila Batik itu dari 2010 memang sudah berkomitmen menekuni dan bina pengrajin batik tulis Pamekasan. Dari sekian banyak produk itu saya memilih hampir 90% batik tulis Pamekasan. 100% sih batik tulis Madura. 2014 mulai ekspor, lalu tapi ekspornya belum begitu sistemized ya. Lalu 2020 kenal dengan Bea Cukai Madura, dibimbing, difasilitasi, dimentoring. Alhamdulillah sekarang sudah tersistematisir dengan baik dan sudah legal standing bisa ekspor. Terima Jadi kasih. fokusnya Bu Sila di batik, Batik ya, batik tulis. tulis khas Madura. Khas Madura. Khas Madura itu seperti apa sih Mas Bigas ya?
sepertinya rame gitu Bu. Iya, bener nggak, Bu, Warna-warni ya? ya sih Bu ya. Madura itu Khasnya. dalam sarasehan batik nasional tahun 2015 itu unggul dalam 5 hal ya. Tentu semua punya keunggulan, tapi batik tulis Madura itu dalam sarasehan semua ahli batik nasional waktu itu satu, batik tulis Madura itu full color. Jadi yang namanya full color itu tidak mesti gonjreng ya. Yang orang tahu kan batik Madura ngejreng, padahal tidak. Jadi ada strata dalam warna. Kemudian desain batik tulis Madura itu futuristik dan dia fashionable. Terbukti bisa diterima oleh semua kalangan, bahkan juga diterima oleh desainer dunia seperti itu. Sampai dunia Bu ya. Iya. Oh, luar Dan biasa. Sila luar biasa. Batik alhamdulillah 2018 itu sudah di Paris Fashion Week dan itu acara UNESCO disponsori oleh, saya boleh sebut nggak boleh ya karena Boleh tidak aja, Bu. Sebut apa ini Bu? sebut sponsor. Oh, nggak apa, nanti editor siap-siap tit gitu ya kalau kita nggak dapat sponsor. Gak apa sebut aja. Semua disebut disponsori boleh. oleh Iya. salah satu bank himbara lah ya gitu. Cuma Sila Batiknya berangkat itu brand dan produk. Kalau sayanya mengalah dulu gitu, tidak berangkat karena kuotanya memang hanya untuk produk, tidak sekalian sama owner. Berarti nggak Seperti itu. sempat foto-foto di Menara Eiffel Bu ya. Cuma batiknya aja ya. Sempat dengan cara diedit. BTW ini guys, foto saya ada yang diedit sama Bu Sila guys. Iya, sudah goes to China. Oh, opa-opa tapi ke China ya, bukan ke Korea ya. Koreanya pas di landasan itu Pesawat. gitu. Baik. Jadi Sampai di share ke Instagram ya Bu ya. Nah, apa sih yang nggak bisa di dunia maya ya kan? Siap. Gitu. Baik, kalau Bu Sila tadi fokusnya ke batiknya nih. Kalau Sekarang Bu kita Bu Aisyah nih, Aisyah. mungkin bisa jelaskan sedikit nih Bu. Kalau saya awalnya, terima kasih sebelumnya Iya. telah diberi kesempatan ini. Awalnya saya dari dan Mekrem. Apa Bu? Mekrem. Mekrem. Bikin tas Kerajinan tali tangan kor- ya, gitu. kerajinan Oh. tangan. Lebih ke keren. Dari craft. Tapi jangan berjalannya waktu tuh Meningkat. nggak meningkat Bun, tapi malah turun. Hmm. Nggak ada Oh. akhirnya ganti ke usaha buah, terus sekarang ke usaha ekoprint. Ya. Oh sempat jualan buah ya Bu ya? Iya sempat Oh. jualan buah, jualan sayur mayur, terus jualan bunga-bunga gitu. Bunga hasil ini mungkin ya Bu Iya, ya? Hasil tanam. tangan. Kerajinan tangan. Oke. Terus baru setelah itu ke ekoprint. Nah sekarang ekoprint alhamdulillah udah jalan dari tahun 2019. Baru sih. Baru jalan dari 2019. Mulanya peminatnya itu cuma orang-orang sekitar aja. Terus saya punya teman di Batam, dia pesen, alhamdulillah baru jalan berapa bulan gitu saya dapat orderan ke Australia. Wah, luar biasa. Berapa Alhamdulillah, lembar Rabbil aja Alamin. melalui teman saya yang dari Batam itu. Terus dari Batam, Riau, Lombok. Jadi malah yang jauh-jauh dulu. Oh, yang jauh. Yang deket-deket tahu-taunya baru-baru. Oh. Yang kemarin-kemarin baru lebaran kemarin baru banyak yang order Yang ke order. saya. Iya. Jadi Kalau LDR tahun- dulu Bu ya. Iya, yang jauh dulu. Setelah udah orang pada tahu, alhamdulillah yang deket Nyusul ya Bu ya? nyusul. Harusnya yang deket dulu baru yang jauh. Iya. Iya. Kalau terus pernah juga ngirim ke Malaysia. Malaysia. Kalau ke Malaysia alhamdulillah sempat beberapa kali dan sampai sekarang masih jalan. Kalau ke Malaysia itu ke daerah Kelantan, terus nilai 9, terus sama ke Kuala Lumpur. Udah 3 tempat itu aja. Ya mudah-mudahan berikutnya bertambah luas. Lebih jauh lagi Bu ya? Lebih jauh lagi. Keren. Khususnya Eropa kayaknya. Iya, udah pada go internasional nih Mas ya. Alhamdulillahirobbilalamin. By the way Mas, saya tadi sempat salvok Bu Aisyah manggil Bu Sila tadi dengan Bun. Gimana kalau kita ikut-ikut nih kayak anak sekarang? Gimana Bun? Gitu kan ya. Gak apa-apa Bu ya, saya panggil Bun ya. Memang Bunda. Kebiasaan, Bunda. Bunda, siap Bun. Wah. Oke Bun. Ke Bu Aisyah lagi dulu ya. Iya. Awal mulanya nih Bu, bisa ke ekoprint tuh gimana awalnya? Nyoba-nyoba kah atau belajar kah atau gimana Bu? Kalau dari ekoprint itu asal mulanya itu sama dari teman.
Teman diundang untuk pelatihan. Nah dia tidak bisa, dilemparkan ke saya. Oh justru malah yang ngajak nggak bisa. Alhamdulillah. Jalan rezeki. Akhirnya dari situ saya punya keterampilan lain yaitu ekoprint. Dari diajarin waktu itu pertama kali saya ikut pelatihan di Odaita, di Hotel Odaita, Diskop namanya. Dari Diskop. Setelah itu dari Desrindak ke sana pelatihan. Akhirnya saya mulai di rumah itu ya karena udah ikut pelatihan terus nggak praktek di rumah malu atau ya. Ya akhirnya waktu ditanya gimana udah mulai produksi apa belum, ya saya langsung mulai produksi. Setelah produksi ya itu alhamdulillah saya terus disuruh ke Malang itu untuk apa ya? Pendidikan singkatnya. Diklat mungkin ya Bu ya, diklat ya, pendidikan dan pelatihan. Ya, diklat di Malang itu selama seminggu. 10 hari Pak ya? Iya. Iya, seminggu tapi soalnya disingkat enggak boleh panjang-panjang. Dan setelah itu ikut diklat lagi ke Sidoarjo sama ke Jogja. Tapi yang di Jogja itu mandiri. Tapi Mandiri maksudnya gimana? Biaya mandiri gitu ya? Biaya mandiri. Sendiri, bukan dari instansi. Bojonegoro juga Naik mandiri. kelas. Cuman alhamdulillah saya kok kejatuhan apa ya? Keberuntungan. Bukan. Sakit Mas kalau kejatuhan durian. Karena apa? Walaupun harus bayar sendiri, saya gratis. Waktu Alhamdulillah. itu ya ada temen lah. Katanya nggak usah bayar kamu. Ini banget definisi orang dalam ini, Pak. Orang dalam. Bukan, itu orang luar juga. Oh, orang luar. Dibayarin Mas, traktir. Iya. Dibayarin. Karena sama-sama dari Wong Kito Galo. Oh. Mana tuh Mas? Kita galau itu mana? Mana? Palembang. Wah. Saya kira ini guys. Saya Jambi. Saya kira Ambon. Enggak sih, jauh. Terlalu jauh ya. Baik. Ya udah dari situ baru lah kita sampai sekarang ini. Cuman kalau dari sebelumnya Ekoprint itu kan perjalanannya dari Lumayan. tahun 2016. Udah lama ya. Soalnya saya di Madura itu kan dari tahun 2015 pertengahan. Sebelumnya di mana? Bu? Sebelumnya di negara saya di Jambi. Jambi. Di Jambi. Iya, Terus kesasar di sini. Kesasar apa gimana? Wah, kesasar. Kok bisa kesasar Kayaknya ini Mas? kerasan bukan Wah. sasar, kerasan. Kerasan. Karena ada suaminya Bu. Lah, suami itu bonus buat saya. Bonus buat saya. Iya. Bu ini mungkin apa pemirsa sekalian ada yang belum tahu Bu terkait Ekoprint itu loh Bu. Ya, Ekoprint itu sebenarnya apa ya? Kayak kalau orang bilang katanya batik Ekoprint, tapi sebenarnya dalam Latin itu apa ya? Ekoprint itu bukan batik. Ekoprint itu apa ya? Ya malah justru masuk ke handicraft. Misalnya dia bikin motif dari dedaunan, Bunga. akar-akaran ataupun bunga. Nah, ini Ekoprint ini apa ya? Ramah lingkungan lah. Enggak pakai bahan kimia. Enggak pakai pewarna tekstil. Jadi pakai pewarna alam. Semua dan ini jadi alam ramah lingkungan lah. Iya. Dan apa ya? Tapi emang sih tretan Madura itu kebanyakan. Dia enggak hanya tretan Madura tapi di luar sana semua itu banyak yang bilang batik Madura. Tapi kalau saya masukkan ke batik ditolak. Oh gitu. Gimana ya? Jadinya masuknya ke handicraft. Dan batik sendiri Ekoprint ini sebenarnya orang bilang ini enggak tahan lama. Apa motif-motifnya itu bisa Luntur gitu ya. gitu, langsung hilang gitu. Enggak. Padahal enggak ya Bu. Enggak. Belum Saya- tahu aja dia tekniknya ya. Saya sudah praktekin dan saya coba pakai sendiri dan itu makainya ngasal. Jadi kalau nyuci ngasal pakai deterjen, pakai Alhamdulillah udah 3 tahun lebih Masih belum luntur ya, Bu, ya? enggak luntur. Iya. Terus sebenarnya
secara teknis itu sebenarnya kalau nyuci, kalau EcoPrint itu memang nggak boleh pakai deterjen. Pakai apa, Bu? Pakai lerak. Lerak. Iya, Apa lerak itu? Kalau di sini bilangnya lerak ya, Bun. Lerak itu sejenis buah yang memang dia diekstrak kemudian secara turun-temurun sudah menjadi deterjen natural ya dari alam. Berarti beli nggak ada ya, Bu ya? Ada Iya, sudah ada beli. ada. Oh. Sudah Ini diekstrak. untuk pencucian batik juga pakai lerak ya, Bu ya? Ya, untuk Iya. batik-batik Iya, tertentu yang itu memang pakai- juga natural Iya. color ya. Itu pakai lerak. Terus selain itu pakai sampo bayi bisa. Oh, sampo bayi. bayi. Itu memang warnanya memang nggak cepet ambung ya, Bu ya. Ya, Kalau bula Bula. kusam. nggak gampang kusam. Tapi kalau kitanya jemurnya juga ada aturannya. Kalau jamur nggak boleh langsung kena matahari. Nah itu terus diangin-anginkan saja untuk jemurnya. Dan insya Allah awet kalau udah kita makainya nggak dijemur secara langsung di sinar matahari, terus nyucinya pakai lerak atau pakai sampo bayi. Nah insya Allah awet. Intinya perawatan baik dan benar itu juga akan long lasting ya. Iya, Jadi iya, akan iya. betul. Iya, membuat Bu. produk lebih awet. Iya. Sekarang giliran Bu Sila guys kayaknya. Iya. Bunda ya. Tadi Bu Aisyah awal mulanya cerita. gara-gara apa Mas? Ketidaksengajaan Tidak karena sengaja. temannya nggak bisa hadir di klat. Atau Tapi malah Bu Aisyah yang malah bisa ya yang melancarkan melanjutkan. jalannya itu. Nah kalau Ibu Sila ini, Bunda Sila ya. Bunda awal mulanya batik ini gimana Ibu? Sedih tuh Mas. Wah ini Oh, sedih. tisu, panitia siapkan tisu. Iya. Udah ada belum ini? Boleh, Editor boleh. musiknya. Jadi keberpihakan saya kepada pengrajin kecil itu dimulai ketika saya tanpa sengaja libur gitu 98 itu kan Krismon. Udah lama ya. krisis moneter di mana semua saya waktu itu kerja masih di PH Camera Works ya PMA Penanam modal asing. dari Kuala Lumpur waktu itu KL. Nah, saya terpaksa harus dirumahkan sementara katanya. Tapi itu menjadi tidak sementara karena resesi terus berlanjut. Nah, saya pulang, saya melihat pengrajin batik itu sangat terpuruk nasibnya. Bayangkan dia diupah untuk selembar batik itu hanya 1.000 sampai 2.500 rupiah. Nah di situ saya terpanggil, lalu saya coba pemasaran. Waktu itu awalnya ya karena kita masih belum digital ya. Waktu itu masih offline gitu, memanfaatkan jejaring dari teman ke teman, kantor ke kantor. Alhamdulillah kemudian bisa ekspor. Nah boomingnya itu adalah di saat kita sudah mulai era digitalisasi. Digital booming itu kemudian membuat Sila Batik brandnya itu berkembang pesat dan juga bisa ekspor sampai ke 30 negara dengan beberapa benua ya. Dan dari pameran ke pameran kemudian juga banyak di-endorse oleh para pesohor, bahkan Bapak Jokowi, Bapak Presiden Habibie, SBY, Ibu Megawati, rata-rata ya gitu. Jadi memang endorse-nya alhamdulillah semua udah jalan Allah ya untuk dimudahkan gitu. Dan yang terpenting memang kalau bisnis itu adalah harus fokus. Awal saya tidak fokus karena saya sambil lalu menekuni profesi banyak ya. Ya dosen, ya penulis, ya wartawan, kemudian broadcaster. Tapi saya kemudian fokus 2010 itu saya fokus untuk menekuni batik. Jadi memang bisnis itu tidak bisa disambi, harus ada keberpihakan dan juga harus fokus. Jadi bahasa agamanya itu istiqomah seperti itu. Wah, Luar biasa. Saya sempat juga tadi benar kata Bu Sila, endorse-nya sampai ke presiden, guys. Wah, ya luar biasa. Di ya. Facebook, di Instagramnya itu memang ada fotonya sama presiden ya Bu ya. Di Instagram ada ya Bu ya. Sama Pak Jokowi ya. Kayak kalau nggak salah foto profil WA-nya juga. Oh, sama Pak Jokowi. Ya Jokowi ya. Karena ada ceritanya. Gimana Jadi, itu? orang boleh berpendapat apapun ya ketika melihat sebuah objek. Ada yang bilang kenapa harus itu jadi ya terserah gue kan gitu.
HP gue ya kan yang bayar gue gitu. Nah jadi ceritanya 2018 itu Mas, pada saat launching PPH final pajak UMKM turun 0,5%, saya satu stage dengan beliau dan kebayang ya 30 menit bicara di atas panggung disaksikan ribuan mata gitu bersama orang nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah saya waktu itu sempat curhat dan mendiskusikan banyak hal. Salah satu yang penting adalah keberpihakan pemerintah terhadap UMKM itu harus integral. Jadi tidak bisa parsial. Selama ini kan parsial. Dan itu terbukti. Saya lihat istiqomah ya beliau itu dari mengawal perjalanan UMKM itu sampai sekarang. Bahkan sekarang trennya kan ekspor. Apa sih yang tidak seksi gitu ketika orang bicara UMKM? Nah, termasuk bea cukai sekarang kan seksi banget ya. Bantu kami bisa ekspor ya kan. Dan ekspornya juga tersistemis gitu, bukan lagi kaleng-kaleng atau titip-titipan kayak zaman dulu saya mengawali ekspor. Terima kasih bea cukai. Baik, wah luar biasa sekali. Nah ini sebelum kita lanjut nih Mas, mungkin Tretan Bea Cukai Madurasma penasaran nih gimana sih produknya, mungkin bisa dikasih tunjuk sebentar nih ya. Saya lihat bawa ini, mungkin bisa diambil sebentar bunda-bunda sekalian. Saya juga penasaran sebenarnya. Jadi kalau mau katalog produk lengkap tinggal browsing aja Mas di IG itu @sila butik batik atau di batik sila butik. Nah sedangkan di Pinterest, LinkedIn. Ada di Pinterest juga Bu? Oh ya ada Pinterest, LinkedIn, gaul ya FB. Ya berusaha belajar Mas ya gitu biar tidak ketinggalan sama panjenengan yang milenial gitu. Jadi semua platform media sosial, e-commerce kita rambah gitu ya. Maksudnya kita masukin dan berusaha untuk terus belajar. Dan dari 2014 Sila Batik itu menekuni satu-satunya produsen batik tulis yang dia full tulis special design logo by custom. Jadi one design, one motif for one customer. Berarti ini Bu ya bisa dibilang limited. Sangat very limited edition. Misalnya saya pesen Bu Sila. Ya, jadi hanya Mas Lian, yang hanya punya. Opalian yang punya sedunia dan seakhirat. Dan itu jadi garansi produk bahwa kalau saya minta desain yang Bu, saya bikinin muka Mas Lian lagi itu nggak bisa Bu ya? Bisa tapi sama. dengan another style, bisa sama. Gitu. Jadi sketsa wajah tokoh juga itu jadi produk andalan. Dan uniknya produk sketsa wajah tokoh yang dibatik pertama kali itu justru Pak Jokowi dan yang beli orang Belanda. Gitu. Jadi yang beli itu adalah buyer saya dari Belanda. Jadi bahwa Jokowi itu bukan hanya dicintai oleh rakyatnya di negaranya sendiri tapi juga oleh masyarakat global dunia gitu. Ya. Sebenarnya karena nempel sama batiknya juga kali ya. Jadi uniknya di situ. Jadi memang perpaduan. Siap Bunda gitu kan ya. Nah ini kalau saya bantu Ibu. Kalau saya berupa kain. Ini yang namanya ekoprint ya Bu ya. Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera. Jadi ya bentuk motifnya motif dedaunan. Bentuknya dedaunan. Dodotan. Ini juga kayaknya limited ya Bu ya. Nggak bisa kita bikin sama gitu kan nggak bisa ya Bu ya. Bahkan dengan daun yang sama pun hasilnya bisa beda Bun ya. Iya, saya pernah nyoba pakai daun yang satu tangkai ya. Daunnya satu tangkai saya belah jadi 2. Terus saya tempelin. Ternyata hasilnya berbeda. Hasilnya beda. Nggak bisa sama persis gitu. Wah. Jadi sama kayak Bunda tadi, nggak bisa bisa bikin dua persis nggak bisa. Nggak bisa couple ya. Nah buat Tretan Bea Cukai Madura yang mau pesen nih Bu gimana nih? Ada tinggal di IG saya Aisyah Handicraft. Aisyah Handicraft nanti ditulis di lihat di sini Tretan Madura ya. Nah dari tunjuk Sila. Ya Aisyah Handicraft ini produksi nggak cuma kain kok. Ada yang berupa songkok. Terus ada yang songkok kayak gini, ada motifnya banyak. Terus ada yang berupa mukena. Mukena, kemeja, terus gamis ada. Sama sandal, sepatu, insya Allah ada. Wah, bisa ya Bu, sandal juga ya? Alhamdulillah kemarin ada pesanan dari Malaysia berupa sandal dan sepatu. Tapi belum saya kirim karena belum jadi. Saya ongoing proses produksi. Jadi bicara limited edition itu Mas, memang sudah kebutuhan niche market ya. Jadi
market kita tuh kalau mau terus bagus, sustain gitu, produk kita tetap diminati, memang harus selalu ada perubahan, menyesuaikan dengan pasar ya, dengan segmentasi pasar. Lalu juga sadari bahwa kita ini kan modal terbatas, ya kan gitu. Resource kita kan tidak seperti perusahaan-perusahaan global dengan kapital yang besar. Jadi memang kita harus ceruknya tuh harus cari segmentasi market yang dia sustain, tapi memang tidak bisa dipenetrasi atau disaingi oleh produk lain seperti itu. Jadi tetap berulang, repeat ordernya tetap ke kita, tidak bisa ke yang lain. Nah, Sila Batik dan Aisyah Handicraft itu sudah menyadari itu, bahwa karena kami sadar akan kemampuan mengukur kepada modal dan juga kemudian berdasarkan pengalaman, kita akhirnya positioningnya memang di niche market, customize, bisa dipesan khusus gitu, mau couple, mau triple, atau mau seragam kantor, family gitu ya, atau mau community juga bisa seperti itu. Jadi apa sih yang tidak bisa kalau kita kreatif? Betul. Kalau menurut saya sih, kalau seperti Bu Sila sama Bu Aisyah, selain jadi kebutuhan sih kayaknya menjadi keunggulan juga kayaknya Bu ya. Kalau bisa dibilang limited itu tadi Bu ya. Sambil ditunjukin Bu, itu ada logo. Oh iya, ini ada logo. Jadi ini yang saya syukuri dan bangga sekali adalah sini, Bu, setahun belakangan ini saya menciptakan desain logo Bea Cukai itu sampai 40 lebih. Wow. Gitu. Dengan full tulis ya. 40 lebih maksudnya gimana 40 Bu? desain. Oh 40 saya kira dibentuk-bentuk beda. Iya, maksudnya sampai hafal Bu ya sama logonya ya. Sampai hafal, betul Mas. Sampai hafal. Nah, ini yang saya sangat appreciate adalah betapa Bea Cukai Madura lewat inisiasi dari tim Humas ya. Terima kasih Pak Siapa Tesar. nih Bu tim Humasnya Bu? Ya kalian berdua dan komandannya beliau itu Pak Tesar ya. Punya ide gagasan cemerlang, itu brilian banget gitu ya. Diabadikan 12 desain itu menjadi kalender premium. Dan edisi kalender premium ini sudah sampai di beberapa kementerian. Ada sekitar 6 ya, karena saya di jatah 6 waktu itu. Mungkin kalau nambah 10 ya 10. Tahu gitu banyak sekalian. Colek Pak Tesar. Iya. Nah ini nanti saya minta satu lagi untuk Menteri BUMN Pak dan Menko Perekonomian ya Pak ya, karena nagih Pak. Jadi di grup itu, di grup Sila Butik Batik, di WhatsApp grup dan di Instagram grup itu isinya memang adalah pelanggan-pelanggan setia Sila Butik Batik hingga ini berarti Bu ya, Pak Erick Thohir. Iya Pak Erick Thohir. Iya. Jadi sudah 2000 lebih lama, 2500-an lah gitu. Dan itu dari semua kalangan ya, dari semua kalangan ya, termasuk keluarga Bapak Jokowi setia lah gitu, setia untuk selalu ngikutin perkembangannya. Kalau order itu katanya jangan bilang-bilang. Mudah-mudahan Aisyah Handicraft juga Amin. Dan ini yang untuk special edition dengan logo Baitullah ini sebenarnya desain ini dipesan oleh buyer dari Jeddah dan beberapa diaspora Indonesia yang akan selalu rutin melakukan ibadah umroh dan haji. Dan alhamdulillah ini diterima juga oleh market, dan ikon-ikon yang spektakuler ini kemudian diabadikan dalam bentuk kalender duduk dan kalender gantung ya oleh tim Humas Bea Cukai Madura. Memang sangat inspiratif dan kreatif tim Humas Bea Cukai Madura. Dan salah satu buktinya podcast ini. Nah, boleh kita beri tepuk tangan ya. Nonton bayarannya dikerahkan dulu biar gak gabut ya. Wah, luar biasa sekali nih. Itu. Kalau nggak salah ini guys, kemarin kan kita ada ekspor perdana ya. Iya, benar banget. Bu Sila sama Bu Aisyah kan ikut kemarin. Mungkin bisa diceritakan gimana sih cerita-ceritanya waktu kesusahannya sampai masuk oh iya berita, ini masuk berita. Pas banget tuh ada Ibu Aisyah sampingan sama Bu Sila. Bunda Sila ya. Bunda Aisyah sama Bunda Sila pas jajaran nih. Tidak ada yang kebetulan ya. Semua sudah disetting gitu oleh Allah. Luar biasa. Tidak janjian. Ini ke Singapura ini Bu ya? Singapura. Jadi awalnya yang dapat jatah itu hanya saya.
Cuma saya kan orangnya memang terkenal kata Mas Desar itu suka maksa gitu Mas. Iya, Tapi untuk Bener, kebaikan, Pak Des. untuk kebaikan. Hatinya saya paksa. Kalau untuk kebaikan kenapa tidak? Kita memang harus paksa Iya. diri untuk jauh lebih baik. Lalu saya mohon kepada Bapak Kepala Kantor, Bapak Yanuar Kaliandra, Pak kalau bisa masuk surga lebih banyak, ya kan, dan ibadah itu lebih berkah manfaat untuk orang banyak, kenapa harus satu? Karena saya yakin kapasitas level kemampuan Bea Cukai Madura itu tidak hanya memberangkatkan 1 IKM atau 2 IKM gitu, tapi bisa lebih. Oke, koordinir selesai gitu. Ada waktu itu sebenarnya 20, tapi survival of the fight ya pada akhirnya terjaring 6 yang bisa berangkat betul. untuk Singapura dan selanjutnya Malaysia, lalu nanti kita siap-siap ke Hong Kong, ya kan? Lalu nanti ke Dubai, lalu ke Jeddah dan terus mendunia. Bismillah Iya. bersama Bea Amin, Cukai amin, pasti amin. lebih baik. Amin. Kalau Bu Aisyah gimana Bu? Ceritanya kemarin waktu ekspor ini. Alhamdulillah teman-teman pada kaget. Nah, Duh, kok bisa? Gitu. Kok bisa? Soalnya kan apa ya? Aisyah Handicraft itu kan masih baru awal. iya. Kalau tahu-tahu udah mau ekspor Ekspor. gitu, mau ekspor ke sana gitu kan, ke Singapura. Terus saya cerita sekalian, ya ini berkat Bea Cukai, saya bilang. Alhamdulillah. Kok gitu saya mau ikut ya. Ayo kita sukses bersama gitu, sukses berjamaah gitu. Iya. Ya alhamdulillah sih berkat Bea Cukai kemarin ada mulanya teman dan klien klien saya zaman dulu Iya. gitu pada ingat gitu. Waktu saya masih di Jambi kan ya adalah punya beberapa klien. Tiba-tiba ingat sama saya. Ngechat gitu Bu ya. Lalu chat. Gimana ceritanya loh? Kok kamu bisa terdampar di Madura? Gitu. Ya, sekarang malah jadi pengusaha usaha Eksportir. ini Ecoprint. Ceritanya gimana? Alhamdulillah dari mereka saya mulai ini ada pesanan-pesanan gitu. Ya berkat Bea Cukai ini. Alhamdulillah. Dan juga pas itu kesempatan itu kita juga sempat main-main nih ya ke Keliling IKM ya. buat syuting. Ada yang makanan, ada yang batik kemarin ya guys ya. Dan juga itu pengalaman yang berharga banget ya Mas ya Iya. buat kita ya. Kita bisa tahu gimana prosesnya para IKM ini membuat produknya seperti itu Bu ya. Jadi kalau buyer saya bilang, kalau orang Indonesia bilang kan Madura itu adalah, kalau Aceh kan Serambi Mekah, Iya. kalau Madura itu Serambi Madinah Wih. gitu. Tapi kalau buyer saya bilang the hidden paradise of Indonesia. Jadi Indonesia sendiri udah paradise kan, tapi Yeah. Madura Hidden. itu adalah hidden paradise. Jadi dia tersembunyi gitu. Yeah. Karena memang orang Madura itu sudah ada di mana-mana, ya kan? Tapi mungkin tidak terlalu banyak diekspos tentang keunikan-keunikan baik dari Maduranya sisi ya. konten kearifan lokalnya, pariwisatanya maupun juga produknya. Dan alhamdulillah berkat Bea Cukai Madura kita bisa go ekspor ini kan jadi justru di saat pandemi kita bisa membuktikan UMKM bangkit, Indonesia maju. Ini Indonesia maju. Wih, Karena luar UMKM. biasa. Mantap. Mantap. Jadi tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi penonton bayaran. Kita kayaknya ini guys. Udah 2 jam kayaknya. Wah, nggak kerasa seru banget ya ngobrol kita hari ini, Mas. Iya. Mungkin nanti habis ini kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi bisa ya. Iya. Tapi Karena kan keterbatasan Iya, waktu dan juga memori. iya. Nah, mungkin terakhir nih Bu, pesan-pesan untuk terutama nih, kan Ibu bunda-bunda sekalian nih merepresentasikan bunda-bunda gitu. Semangat untuk bunda-bunda yang lain yang di Indonesia agar bisa meniru semangat bunda-bunda sekalian gitu. Silakan mulai dari Bunda Aisyah. Wisila aja dulu. Tunjuk apa? Sudah. Saya lagi muda. Jadi- siap. Menjadi pebisnis perempuan, entrepreneur perempuan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena wanita yang mandiri itu biasanya akan jauh lebih tangguh menghadapi segala macam situasi. Nasib memang sudah ditentukan, ya kan? Tetapi kadarnya itu kita yang pilih. Kita yang kemudian harus menjadi empowering woman ya. Menginspirasi, mengempowering orang lain, lingkungan terdekat. Karena begini, perempuan yang bisa sejahtera
itu dan berdaya, itu akan jauh lebih bisa membahagiakan generasi berikutnya. Setidaknya dia bisa menginspirasi orang lain bahwa perempuan bukan konco wingking. Orang Jawa pasti tahu. Apa itu, Bu? Siapa tahu ada yang nggak itu tahu. artinya Teman teman belakang. di belakang. Oh. Bukan. Perempuan itu dekat, di dekat tulang rusuk pria, ya kan, Betul. untuk dilindungi dan disupport. Dan perempuan ketika diberikan kesempatan yang sama, dia bisa membuktikan bahwa dia juga bisa hebat, equal, sama dengan laki-laki. Ya. Jadi peran perempuan itu tidak bisa disuruh milih gitu. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana membagi peran sebagai seorang pengusaha, ibu gitu ya, dengan ibu dengan karir karir, sebagai ya, betul. pengusaha atau wanita karir. Itu bukan Pilihan. terbagi, itu bukan Nah, pilihan. Karena itu keharusan. Perempuan itu dari kodratnya memang sudah multitasking. betul. Jadi perempuan bisa sambil FB-an, sambil bisa TikTokan gitu ya, tapi sambil bisa menyusui, nyuapin anak, nyuci gitu ya, dan masak itu dalam satu waktu sekaligus. Tapi memang perempuan tetap harus pada kodratnya, bahwa perempuan bagaimanapun dia tetap adalah seorang ibu, seorang istri kalau dia punya pasangan suami. Dan sebagai seorang istri, seorang ibu, perempuan juga harus pandai-pandai ya menempatkan posisi itu. Kapan dia harus maju, kapan dia harus mengerem gitu. Ya. Dan banyak kesempatan yang memang harus kita ikhlaskan. Sila Batik banyak menerima tawaran untuk pameran ke luar negeri, bahkan diklat ke Jepang, waktu itu disponsori Astra, juga ke Dubai untuk Fashion Week. Tapi pada akhirnya saya sadar gitu, anak saya masih kecil, butuh saya secara physically mendampingi dia dan tidak bisa kemudian itu dipilah atau dipilih. Tapi tetap jalan kan gitu, tetap sukses gitu, fashion show-nya tetap sukses, peran saya sebagai ibu juga tetap tidak bisa diganti. Jadi perempuan hebat, sejahtera, mandiri itu akan lebih bisa kemudian melahirkan dan juga menginspirasi, membuat perubahan bukan hanya pada dirinya tapi pada lingkungan sekitarnya, dan juga kalau mau memperbaiki satu bangsa, bahkan generasi ke generasi, perbaikilah perempuannya. Kalau mau bahagia generasi berikutnya, bahagiakanlah perempuan. Luar biasa. Kalau diperbaiki perempuannya yang cowok-cowok nggak diperbaiki, Bu? Artinya dia kata kunci. Oh, kata kunci. Passwordnya di situ, Mas. Jadi kalau login kan butuh password. Yeah. Jadi kalau perempuan bahagia, perempuan sejahtera, berdaya, insya Allah Mas Parur Opalian itu kalau bisa membahagiakan pasangannya akan jauh lebih bahagia. Amin. Tamparan nih Mas buat kita sebagai cowok nih, harus bisa membahagiakan pasangannya. Kalau sekarang membahagiakan pacar ya. Saya mah ibu. Saya membahagiakan ibu saya dulu, Mas. Loh, ibu saya bahagia, pacar saya juga bahagia kan? Jadi ini sekaligus statement bahwa beliau sudah punya. Ini, Bu. Alhamdulillah. Tinggal tunggu undangan dan saya siapkan kadonya special edition. Seragamnya udah siap endorse bus ibunya. Siap. Kopiannya udah siap nih, Mas. Wah, kurang apa coba? Siap. Baik. Sekarang giliran Bu Aisyah. Setuju sih Pesan-pesannya, dengan pesan-pesannya Bu Sila tadi. Sebagian besar udah sampaikan. Saya setuju dengan yang pesan-pesannya Bu Sila tadi. Gini, seorang perempuan itu harus bisa mandiri. Jadi di suatu saat, misal suami, ya kita nggak menginginkan ya. Kalau pas suami kebetulan nggak ada umur, meninggal gitu ya, dia jadi janda, dia masih bisa untuk jalan nggak tertatih-tatih, jadi udah bisa jalan sendiri. Betul. Kalau dia mandiri. Jadi para tretan Madura, yang para ibu-ibu yang kebetulan sekarang udah menjanda jangan berkecil hati. Jadi kalau bisa kalian tuh ayo punya keterampilan apapun itu. Gak harus yang nggak, walaupun cuma jahit tangan lah ya, jahit tangan nggak apa-apa, yang penting itu kalau kita kembangkan walaupun dengan jahitan tangan, kita nanti bisa bikin masker, bisa bikin keterampilan kayak macam bunga, ngekrap lah ya, itu insya Allah bisa menghasilkan uang. Soalnya saya buktikan sendiri, dulu saya lumpuh nggak bisa apa-apa, saya cuma ngerjakan bikin talikur waktu itu pakai tangan satu sama gigi. Alhamdulillah bisa.
Jadi Bu ya. Jadi alhamdulillah udah Luar jadi tempat permen itu Iya. sama Bu kepala desa saya yang di Kadur dibeli 250, enggak saya beli. Enggak saya kasihkan. Enggak dilepas ya. Soalnya itu usaha saya bikin wah benar-benar gitu. Jadi sebagai perempuan jangan lemah, jangan mau Menyerah. ketinggalan, jangan mau ketinggalan, jangan menyerah. Pokoknya insya Allah asal kita punya tekad pasti kita bisa. Dan laki-laki, di balik laki-laki yang sukses itu ada perempuan yang hebat biasanya. Wah. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya begitu. Jadi yang jelas itu aja sih pesan saya. Mari walaupun sebagai perempuan kita harus bisa punya suatu keterampilan. Insya Allah keterampilan itu bisa membantu kita di suatu saat kita dalam keterpurukan. Insya Allah. Ya pokoknya itu tadi. Iya. Makanya Kalau ini guys, kita harus tetap mandiri. Iya, kalau kata teman saya ini Bu, Jadilah. berdikari, berdiri di Iya, kaki sendiri iya, ya. betul. Iya. Terus kalau perempuan itu kalau bisa bantu suami kan jadi lahan pahala juga. Iya, betul, betul. Menciptakan lapangan kerja, Iya, meningkatkan betul. perekonomian dan kesejahteraan. Alhamdulillah dari 2010 ke 2021 Sila Butik Batik sudah bisa bermitra dan mensejahterakan bina pengrajin sampai 1.000 lebih di 10 sentra kecamatan Batik. Nah, luar biasa sekali nih tretan-tretan Bea Cukai Madura dimanapun berada, khususnya yang cewek-cewek ini bunda-bunda bisa ditiru nih semangat dan juga perjuangan dari Bunda Aisyah dan juga Bunda Sila. Wah, luar biasa. Untuk terakhir kita boleh kasih tepuk tangan. Guys, Sukses tadi perempuan. kalau dengar ceritanya Bu Aisyah jadi pengen punya suami guys. Punya istri. Takut saya. Tadi kan Bu Aisyah ngomongnya suami soalnya. Siap. Ini maksudku jadi pengen jadi bukan pengen jadi pengen Ya, jadi pengen jadi punya pengen istri yang mandiri. Iya, yang mandiri dan Kreatif. kreatif ya. Tapi masih menghormatin istri Betul, suami juga. betul, Tetap betul. taat, tetap di rumah, jaga Kayaknya anak-anak. pilihannya sudah memenuhi, Mas. Kalau Saya saya terawang gitu. Saya terawang sudah. Bisa terawang Bun. Iya, bisa. gimana Bu? Ya, alhamdulillah Cocok bagus. ya kayaknya? Cocok banget. Alhamdulillah. Doakan aja Bu ya. Amin. Iya. Sudah. Semoga disegerakan. tinggal eksekusinya kapan gitu. Dari pihak sponsorship udah siap soalnya, Mas. Jadi tinggal gas saja. MC sudah ada MC. Iya. Nasional lagi. Nasional. Iya. Baik, nggak kerasa nih 3 jam kita ngobrol Mas. Sepanjang acara merinding nih saya. Banyak juga tamparan-tamparan bukan hanya buat perempuan tapi juga buat laki-laki. Buat milenial juga, guys. Buat milenial. Masa jangan mau kalah nih sama bunda-bunda sekalian. Iya benar-benar. Jadi Tuh, harus terus Linda berkarya. bisa nyontoh itu Linda. Nah Mbak ya contoh ya. Nah, kita harus bisa meniru perjuangan. Apalagi kita masih muda, kita harus meningkatkan semangat dan juga jangan berhenti di situ aja. Jangan loyo juga, Betul jangan sekali. lemah, terus jangan sukanya ini Bu. Kalau anak-anak muda sekarang itu sukanya rebahan, Menye-menye. Iya. Iya manja. Padahal zaman now ya kan digitalisasi itu sudah sangat membuat apapun bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan orang untuk tidak sukses. Orang sukses itu nggak butuh alasan. Yang sukses bikin alasan itu orang gagal. Betul. Wong zaman sekarang di rumah aja sekarang bisa Bisa sukses Bu. menghasilkan. Sampai Iya. kemarin ada berita itu Bu, apa namanya? Yang diomongin tetangga gara-gara dia di rumah terus tapi uangnya banyak, dikira Iya. ngepet itu ya. Dikira pilihan tuyul gitu ya. Pernah Iya. saya alami. Lu pernah ya? Suami saya tuh saksinya. Iya. Waktu itu saya sampai diludahi. Saya sampai diludahi. Waktu itu kan saya baru habis keguguran, terus pokoknya musibah. Nah terus setelah itu saya usaha alhamdulillah ada pesanan. Saya ngumpulin dapat mobil. Nah saya bisa kebeli mobil. Nah setelah itu beli mobil, terus saya beli mesin jahit. Iya. Terus beli ini gitu. Lah saya langsung didatengin orang baru nyapu itu. Kamu mah pantesan anaknya gitu. Anaknya meninggal Iya. gitu. Untuk pesugihan ya. Diludahi saya. Wah itu udah benar saya. Kaget saya. Jadi itu jadi pupuk. Bu. Iya Jadi betul. pupuk. Makanya dari sampai itu kata-kata itu saya nggak marah sama beliau. Saya malah justru terima kasih.
Dengan begitu saya introspeksi diri dan saya itu menjadi pacuan buat saya Motivasi untuk ya, Bu, motivasi ya. buat saya untuk lebih maju dan saya kalau bisa itu orang sekitar saya ayo bisa maju semua gitu. Iya, betul. Ya, makanya dari itu kan terus para doa apa itu saya kumpulin, saya ajarin kayak bikin keterampilan itu ya. Alhamdulillah yang ngeludahin saya itu sekarang Malah care sama saya. hormat ya. Alhamdulillah. Berarti termotivasinya karena baik ya guys ya. Iya. Soalnya kadang kan ada orang yang termotivasi karena hal-hal negatif ya Bu ya. Nanti kalau dia termotivasi sudah melampaui batasnya, melampaui yang sudah ditarget itu tadi, jatuhnya malah sombong nanti Bu ya. Betul. Jadi Jadi banyak kisah sukses di balik cerita orang sukses itu. Banyak kisah-kisah yang memang bisa bikin menginspirasi. Iya. Nah, itu kemudian kenapa podcast Bea Cukai Madura itu menggali, ya kan, agar kemudian dari cerita-cerita unik mereka itu para tokoh yang menginspirasi itu kemudian menjadi spirit fighting untuk berjuang bagi orang lain, bahwa Anda tidak sendiri. Ada yang lebih parah nasibnya dari kita bahkan gitu, tapi dia bisa bangkit. Nah, kalau di era pandemi bisa bangkit, jangan rebahan lagi gitu. Betul. Iya. Dan Bea Cukai Madura siap untuk mengantar para UKM untuk go Go internasional. internasional. Dan sudah terbukti. Jadi Mulai kita dari sekarang ya harus bangun. memberi bukti bukan sekedar janji. Betul. Kalau saya punya motivasi itu masa depan bukan untuk kaum rebahan. Setuju. Baik. Oke, kayaknya dari tadi mau tutup nggak jadi sih. Terlalu seru. Terlalu asik ya, terlalu asik. Baik. Mungkin nggak ada Mungkin episode selanjutnya mungkin. Ya, ditunggu. Harus berkelanjutan. Iya, betul. Episode 4, 5 Continue. dan seterusnya nanti. Oke. Nah, baik. Untuk tretan Bea Cukai Madura semua, kami harapkan dengan adanya episode kali ini dapat memberikan inspirasi untuk tretan Bea Cukai Madura sesuai dengan tagline kami, bersama kami menginspirasi. Baik. Saya guys, ini kita harus promosikan juga YouTube kita, harus di like, subscribe, dan apa? Subscribe, komen, Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di Sila Butik Batik atau Aisyah Handicraft. Handicraft. Baik. Sekian, see you on the next video. Bye.